kabar? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kabarmu baik-baik saja? Lumayan sih Kak. Alhamdulillah ya, berarti baik. Oh iya, kakak sebelum melanjutkan sesi konseling, apakah boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama kakak Diki Aprilianingrum, dan boleh dilanjutkan nama kamu siapa? Nama saya Rara Kak. Oh, Rara. Kamu tinggal di mana, Rara? Saya tinggal di kosan di Jalan Cendana, Cikarang, Bandung. Kamu kos sama siapa, Rara? Sendiri atau sama kawan? Sendiri Kak. Oh, sendiri. Enak ya kalau kos sendiri. Apa kalau nggak cari teman? Enggak apa-apa sih Kak. Oh iya, gimana kalau kita langsung mulai dengan intinya aja ya, Rara? Rara kesini udah tahu belum sesi konseling itu apa? Belum juga sih Kak. Belum tahu ya? Iya. Guna mempersingkat waktu dan tidak akan ada yang terlupakan nantinya. Apakah Rara setuju? Setuju Kak. Oke, baik. Apakah Rara sebelumnya sudah pernah melakukan layanan konseling? Belum pernah sih Kak. Belum pernah ya. Oke. Apakah sudah tahu apa itu konseling? Belum juga sih Kak. Belum ya. Berarti baru ini ya? Iya. Oke. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apakah konseling dan kita sepakati ya untuk sesi konseling dengan waktu yang ditentukan. Oke, baik Kak. Aku kasih tahu ya, konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli disebut konselor, pembimbing, kepada individu yang mengalami sesuatu masalah disebut konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Asas-asas konseling ini merasa kerahasiaan, hanya kakak aja yang tahu. Jadi sesi konseling ini ada asas kerahasiaan, asas terbukaan, dan asas kerahasiaan, asas kepribadian. Jadi kalau asas kerahasiaan ini di mana Rara cerita dengan kakak itu nggak bakal tersebar, itu cuma rahasia kita berdua yang tahu itu. Kita konseling membutuhkan waktu kurang lebih 30-45 menit. Itu sesi konseling. Kalau emang Rara pengen ketemu kakak lagi, kita cari waktu yang tepat di hari apa itu bisa. Itu paham Rara? Sebelumnya apakah aku boleh sambil video atau dokumentasi, Rara? Iya boleh Kak, biar sambilnya nggak apa-apa. Oke, baiklah kalau begitu. Oke Rara, apakah yang membuatmu kamu sampai menemui saya? Coba ceritakan. Jadi Kak, saya ini kan orangnya suka emosian. Apapun hal yang sekiranya membuat saya kesel, walaupun itu hal kecil, pasti saya rasanya emosi sekali. Contohnya seperti apa ya kalau boleh tahu? Contohnya kayak semisal saya lagi disuruh masuk adek, semisal dia berantakin mainannya, yang tadinya udah saya beresin, rasanya kesel banget karena saya capek udah diberesin, tapi malah diberantakin lagi. Emosinya gimana emangnya itu? Ya kayak panas gitu sih Kak, dadanya rasanya sampai membuat saya ngelakuin hal-hal lain nggak nyaman karena masih emosi rasanya. Apakah yang membuat kamu emosi padahal hal seperti itu sudah wajar? Emang iya sih Kak, tapi saya juga sudah tahu karena itu memang tanggung jawab saya, jadi saya sebagai kakak mau masuk hati. Jadi mengapa kamu emosi padahal kamu memaklumi kelakuan anak kecil memang seperti itu? Saya juga bingung sih Kak, kenapa saya kayak gini. Oke Rara, kakak paham apa yang kamu alami. Jadi kamu adalah tipe orang yang selalu merasa emosi sekalipun
hanya hal-hal kecil. Iya kayak gitu sih kak. Seperti ketika adik kamu melakukan sesuatu di luar kendala maka kamu akan kesal, bahkan sampai mengganggu tugas pekerjaan kamu yang lain karena kamu merasa tidak nyaman. Iya kak benar kayak gitu. Lalu hal apa yang kamu lakukan untuk mengontrol emosi kamu? Saya biasanya menyendiri sih di kamar saya. Ketika menyendiri, apakah kamu melakukan hal lain? Ya mikirin gimana caranya biar saya nggak terlalu emosian dengan nonton film yang saya sukai. Apakah dengan seperti itu kamu merasa tenang? Nggak terlalu juga sih kak, malahan kadang semakin kesal karena mikirin barang yang masih berantakan tadi. Oke. Lalu mengapa harus menyendiri kalau itu tidak menyelesaikan masalah? Malah yang ada membuat kamu capek. Saya juga bingung sih kak sebenarnya. Apakah dengan seperti itu pekerjaan Rara akan selesai? Enggak sih kak, malahan itu yang membuat saya jadi asal-asalan ngerjain semuanya. Nah itu kamu tahu, jadi kenapa masih mengulanginya padahal kan tidak ada manfaatnya gitu Rara. Iya sih kak, jadi membuat kerjaan nggak maksimal yang ada. Kalau sudah tahu seperti itu, mengapa harus emosi memudahkan pekerjaan Rara? Iya kak, berarti kalau kayak gitu Rara nggak harus emosi ya kalau ada kejadian seperti itu. Nah iya Rara, jika ada kejadian seperti itu lagi, kamu tidak perlu emosi ya, karena itu hal yang wajar bagi Rara. Oke, baik kak. Kalau dari Rara gimana caranya agar tidak emosi lagi? Kayaknya sih Rara harus belajar menahan diri ya kak, biar nggak usah lagi emosian karena hal sepele aja dan harus belajar mengontrol diri biar nggak selalu ngeluapin emosi untuk hal-hal yang nggak penting dan kedepannya harus bisa menyesuaikan diri mana yang harus emosi dan mana yang enggak biar nanti nggak ngerugiin diri Rara karena sama untuk tidak menyendiri di kamar karena kan hal itu juga ngebuang waktu. Oke, Rara sekarang sudah tahu ya kan apa harus dilakukan. Kakak ulangin ya dari permasalahan Rara. Tadi kalau semisal ada hal yang terjadi di luar kendala Rara itu membuat Rara emosi dan membuat Rara tidak nyaman untuk melakukan pekerjaan yang lain. Ya kayak gitu sih kak. Jadi bagaimana ya Rara rasanya saat ini? Rara merasa lebih tenang dari sebelumnya dan udah tahu juga gitu kesalahan Rara di mana. Syukurlah kalau begitu. Jadi sekarang Rara sudah merasa cukup tenang ya. Iya kak. Oke Rara, karena waktunya juga sudah habis, kita cukupkan dulu ya sampai sini. Semoga tadi bisa membuat Rara ke depannya lebih baik, lebih bisa mengontrol emosi dan semuanya gitu ya Rara. Saya juga berterima kasih ya kak karena udah membantu saya. Iya Rara, iya Rara, selesai sudah sesi konseling kita hari ini. Kakak tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.